tangan-Mu sendiri menyembuhkan dia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta anugerah kesembuhan untuk Meling saat ini juga Tuhan. Terima kasih hidupnya ada di dalam tangan-Mu. Hidupnya tidak ditentukan oleh COVID Tuhan, tetapi dia ditentukan oleh kasih-Mu. Dan oleh sebab itu di sini kami minta kasih-Mu bekerja. Kami minta kesempatan kedua untuk Meling. Berikan dia waktu, berikan dia kesempatan untuk bisa hidup lebih lama lagi. Bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Melayani setiap jiwa ya Tuhan. Kami minta hati-Mu. Kami minta hati-Mu Yesus. Kami minta hati-Mu siang hari ini. Bekerja dengan kuasa-Mu. Saat ini juga kami minta bekerja dan jamah Meling Tuhan. Jamah dia Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terlalu percaya. Kami mempunyai Allah yang besar. Kami mempunyai Allah yang hidup. Kami punya Allah yang punya kasih dan belas kasihan. Kepadamu kami datang pada siang hari ini. Dan kami percaya kami sudah menerima mujizat kesembuhan itu dari Tuhan Yesus untuk Meling. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan dengar kabar baik. Bahwa Meling sembuh. Bahwa dia akan keluar dari ICU. Karena Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter yang sudah menyembuhkan dia. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Engkau tenangkan hati dan roh, tubuh dan jiwanya. Berikan dia aliran damai sejahtera Tuhan. Sehingga dia benar-benar dapat meraih mujizat Allah bekerja. Begitu juga dengan suaminya Tuhan. Berikan ketenangan. Berikan roh ketenangan dalam dia. Untuk dia terus dapat berdoa mendukung istrinya. Terima kasih kami semua di sini. Sudah akan menerima mujizat Allah bekerja bagi Meling. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Grace. Tuhan Yesus memberkati Bu. Ya, makasih juga Pak Mike untuk mengiringi lagunya. Oke, Bu Lia, kita masih ada satu. Halo? Ya, Bu Lia, kita masih ada kesaksian lagi dari Pak Heru. Shalom, ya. Pak Heru. Shalom, shalom, Bu Ratna, ya. Bu Lia. Apakah Pak Heru udah siap? Shalom, Pak Heru. Ya, siap. Terima kasih. Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Suara saya apakah jelas, Bu Lia, Bu Ratna? Jelas Pak, jelas. Ya, oke. Jelas Pak, jelas. Oke, saya kalau boleh memberikan judul dari kesaksian saya ini adalah perjalanan hidup saya bersama dengan sahabat terbaik saya, Roh Kudus. Atau kalau boleh dalam bahasa Inggrisnya, My Spiritual Journey with My Best Friend, Holy Spirit. Kebetulan minggu yang lalu saya baru merayakan ulang tahun saya, tanggal 29 Juni tepatnya. Saya punya satu kebiasaan, kalau mau ulang tahun atau setelah ulang tahun beberapa hari itu saya banyak merenung. Karena mungkin tipe saya ini adalah tipe melankolik, flekmatik ya. Jadi saya ini tipenya pemikir. Jadi saya suka merenung, menggambar, menulis dan sebagainya dan merenungkan kehidupan saya. Jadi kalau boleh dalam fase hidup saya itu saya mengenal Roh Kudus lebih itu pada saat fase awalnya ya. Itu kalau boleh sekitar tahun 2000, 21 tahun yang lalu. Itu saya boleh dikatakan bertobat dan kembali seperti anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Dan saat itu tahun 2000 saya dibaptis, kemudian di situ saya juga mengenal yang namanya doa puasa dan sebagainya. Itu awal-awal saya mengenal bagaimana pribadi Roh Kudus, sehingga kalau saya merenungkan kembali tahun 2000 itu saya menikah, kemudian saya pada waktu itu juga ada satu transisi, saya masih bekerja pada waktu itu sebagai seorang export manager, dan di situ saya
mengalami satu transisi dalam kehidupan saya itu seperti bangsa Israel di padang gurun itu berkemah. Jadi pada waktu itu saya dalam posisi berkemah atau masa-masa sela atau masa-masa perhentian, karena saya waktu itu mau memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Dan di situ Tuhan bilang, Roh Kudus bilang doa puasa. Dan saya mengalami doa puasa itu luar biasa. Pengalaman bersama Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus. Pada waktu itu saya dapat cerita di Nabi Elia di Gunung Karmel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di 1 Raja-Raja 18 ya, di situ cerita tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Dan di situ saya mendapatkan satu rema 7 bulan lagi dari sejak saya doa puasa, saya akan bertemu dengan seseorang. Sampai begitu jelasnya saya mendengar suara Roh Kudus seperti itu. Dan benar Bapak Ibu, 7 bulan tepat itu saya ketemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah divine connection, pertemuan ilahi yang merubah hidup saya, sehingga perjalanan hidup saya selama itu kemudian berubah, dan mengalami ya semua ya, up and down dan sebagainya. Dan singkat kata, tahun kemarin, tahun 2020 sebelum masa pandemi itu, saya mengalami lagi yang namanya masa-masa perhentian atau masa-masa sela atau berkemah. Ya. Dan ternyata berkemahnya saya beda dengan 21 tahun yang lalu, berkemahnya rame-rame dengan seluruh dunia, yaitu masa-masa pandemi seperti yang kita alami sekarang. Kita dipaksa untuk berkemah, dan di situ saya benar-benar Bapak Ibu, perjalanan saya bersama my best friend Holy Spirit itu luar biasa ya, dan saya yakin teman-teman Bapak Ibu juga mengalami begitu banyak waktu kita untuk membaca firman, menara doa dan sebagainya. Dan saya mendapatkan rema lagi sama persis seperti 21 tahun yang lalu, yaitu tetap di kitab 1 Raja-Raja 18, yaitu mengenai cerita Nabi Elia di Gunung Karmel. Bapak Ibu, dari perjalanan saya bersama dengan Roh Kudus, ternyata memang ya, Tuhan itu tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, Tuhan tahu sekali apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Makanya saya dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk begitu dekat sama Tuhan, terutama satu hal, yaitu mendengarkan suaranya. Di situ saya dilatih oleh Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan izinkan terjadi sekitar tahun 2020, tahun bulan September, mama saya yang saya sangat sayangi itu terkena serangan stroke. Terkena serangan stroke, saya kaget setengah mati. Kebetulan saya ini perantauan, saya orang Surabaya asli, jadi seluruh keluarga besar saya itu ada di Surabaya, saya ada di Jakarta. Jadi saya dulu kalau saya itu begitu dengar apapun tentang berita tentang mama saya pasti langsung pesawat pertama langsung berangkat ke Surabaya. Tapi begitu ada satu kejadian pandemi seperti ini, saya nggak bisa sama sekali ketemu mama. Itu suatu hal yang sangat-sangat berat buat saya. Tapi puji Tuhan, inilah ya, karena saya dilatih oleh Roh Kudus untuk selalu bersama dengan Dia, bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya hebat atau apa, enggak. Ini semua karena kasih karunia Tuhan izinkan. Saya bersyukur, bukannya apa, saya bersyukur kalau ada pandemi ini, maaf saya harus katakan, bersyukur ada pandemi ini karena apa? Karena itulah pelatihan saya ada di dalam Batra Nu, di mana di situ saya benar-benar dilatih oleh Tuhan secara iman, diuji, mendengar suara Tuhan. Begitu saya mendengar mama saya stroke, saya cuma langsung berdoa berbahasa roh, saya berdiam diri di hadapan Tuhan, dan tahu nggak puji Tuhan, saya mendengarkan satu rema yang kuat saya bacakan di sini di Yohanes 11, cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu saya dapat remanya di ayat 4. Tuhan Yesus berkata begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Rema ini saya pegang terus Bapak Ibu. Saya langsung seperti, kalau rema itu kan seperti kalau kita membaca firman itu langsung meloncat ya, seperti kanguru yang lepas gitu loh.
Wah, saya bersyukur, saya langsung doa, saya kasih tahu seluruh keluarga besar saya, Mama akan sehat, Mama nggak akan ada apa-apa. Justru dari peristiwa ini, Mama akan lebih cinta Tuhan Yesus, Mama akan lebih radikal, lebih penuh Roh Kudus, lebih mengenal Tuhan. Saya bilang begitu, dan saya berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ini adalah satu proses, Bapak Ibu. Saya pada waktu doa seperti itu, terus ya berjalan singkat kata, beberapa bulan kemudian, ternyata mama saya kena stroke serangan yang kedua kalinya. Dan ini menyebabkan tangan kanan sama kaki kanannya itu lumpuh. Jadi lumpuh separuh. Saya jadi makin beban yang bertambah seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya dari peristiwa ini, perjalanan saya bersama dengan Roh Kudus, dikuatkan, saya diingatkan bahwa saya ini sedang di dalam dapur perapian, sedang dimurnikan iman saya. Seperti di dalam dapur itu nggak enak, seperti panas gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin seperti Ayub mengatakan, bila Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Karena hanya emas, hal yang mulia, yang hanya dimurnikan. Jadi berarti saya ini berharga di hadapan Tuhan. Saya ini imannya lagi dilatih, Bapak Ibu. Nah, terus saya berdoa dan berdoa. Ternyata beberapa waktu kemudian kena serangan stroke yang ketiga, Bapak Ibu. Mama saya usia 71 tahun. Wah, saya jadi begitu ini ya, benar-benar di peperangan rohani, iman yang benar-benar saya jadi seperti ditempa gitu ya. Seperti emas yang ditempa itu terus dilatih sama Tuhan. Lalu saya diingatkan Bapak Ibu mengenai tadi yang seperti 1 Raja-Raja 18, Elia di Gunung Karmel. Ada satu ayat yang menjadi rema sangat kuat buat saya, yaitu di ayat 42. Saat itu setelah Nabi Elia membunuh Baal, Nabi-Nabi Baal 450, kemudian setelah itu Elia berkata begini, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, di sini saya dapat satu rema. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Artinya Nabi Elia itu dia menutup kupingnya. Dia tidak mau mendengar apapun, dia hanya berdoa kepada Tuhan, dan dia fokus hanya kepada suara Tuhan. Karena janji Tuhan adalah di Nabi Elia di Gunung Karmel ini adalah hujan yang lebat. Tuhan janji akan memberikan hujan yang lebat. Pada saat itu bangsa Israel kekeringan selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan tepatnya. Nah, tapi saat itu sangat kering. Nah, kemudian dikatakan Elia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah sudah ada hujan belum. Nah, ternyata di situ dikatakan tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Dan itu berlangsung selama 7 kali. Jadi saya dapat satu rema. Tuhan, memang aku percaya, aku sudah dapat janjimu bahwa Mama nggak ada apa-apa, tidak akan membawa kematian apa-apa, justru akan membawa kemuliaan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Makin buruk. Bahkan seperti yang Bapak Ibu teman-teman tahu, beberapa hari kemarin, Mama saya kena COVID-19. Wow, itu jeduk seperti kena lagi saya serangan. Bahwa kalau kita secara natural, secara melihat secara kenyataan, itu berbahaya sekali. Usia mama saya 71, lansia, kemudian ada stroke, kemudian kena COVID, positif. Itu sudah bayangannya macam-macam. Tapi saya mendapatkan kekuatan lagi bersama dengan Roh Kudus. Bahwa tetap fokus kepada janji Tuhan. Tutup telinganya terhadap pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh berita-berita sana-sini. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini saya malas baca koran, lihat TV atau apa, bicara tentang COVID lah, semua COVID. Resiko ini meninggal di sini, meninggal di situ, di sana, dan sebagainya. Saya nggak mau. Saya mau seperti Nabi Elia saat ini. Saya mau tutup telinga saya fokus kepada janji Tuhan untuk percaya bahwa mama saya pasti akan sembuh. Tapi Bapak Ibu, ini prosesnya kalau Nabi Elia itu 7 kali. 1 kali tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan. 2 kali tidak ada perubahan. Sangat menantang sekali Bapak Ibu ya. Luar biasa. Seperti saya jadi ingat seperti waktu Tuhan Yesus tidur pada saat di kapal bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu badai, topan datang menderu, dan sampai murid-muridnya itu panik.
Mereka bilang, kita akan binasa, kita akan binasa, kita akan mati nih. Sampai Tuhan Yesus dibangunkan. Tuhan, kamu nggak peduli ya kalau kita binasa. Saya jadi diingatkan, seperti itu perasaan saya. Kok kayak Tuhan itu tidur ya? Kok Tuhan itu tidur nggak bangun ya? Padahal Tuhan tahu nggak sih kalau ini lagi badai di dalam kapalnya saya gitu loh. Tapi saya diingatkan Tuhan, saya yakin masa-masa waiting period ini, season of silence ini, masa-masa menunggu sampai hujan lebat itu tiba. Hujan lebat itu bicara mengenai pemulihan, bicara mengenai apapun yang kita harapkan, jawaban doa dan sebagainya. Ada masa menunggu. Saya tahu Tuhan Yesus lagi tidur. Tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli sama mama saya. Pasti satu saat, waktunya Tuhan, caranya Tuhan akan bangun dan menghakik badai di dalam kehidupan saya maupun kehidupan kita semua. Maka danau itu akan teduh sekali. Dan Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Dan kita akan lebih daripada sebelumnya. Iman kita akan makin kuat dan makin percaya pada Tuhan. Jadi singkat kata Bapak Ibu, sharing saya hari ini cuma mengatakan bahwa tetap dengarkan suara Tuhan, melatih suara Tuhan, suara Roh Kudus itu, dan fokus terhadap janji Tuhan. Terus, walaupun mungkin itu ada masa menunggu, tapi dengan ketekunan, seperti di Yakobus 1, ketekunan itu akan melatih iman kita, sehingga kita menjadi sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Demikian kiranya menjadi satu sharing, dan kiranya juga tetap dukungan doa buat teman-teman, buat mama saya, biarlah iman saya juga dan iman kita semua semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Makasih banyak Pak Heru untuk sharingnya, benar-benar memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan juga Ibu Bapak. Bu Lia, luar biasa ya Bu Lia ya, dengan perjalanan Pak Heru, perjalanan kerohanian spiritual. Journey Pak Heru bersama, bahkan Pak Heru ini menyebut Roh Kudus itu sebagai teman baiknya, gitu. Itu benar-benar hal yang luar biasa. Nah, kita juga belajar banyak juga dari Pak Heru gitu. Seperti kisahnya kembali diingatkan di Nabi Elia, yang kadang-kadang mungkin kita melihat udah berseru sama Tuhan, tapi kok belum ada kelihatan tanda-tandanya, atau kadang makin memperparah gitu keadaannya, memperburuk gitu kan. Tapi ada satu hal di mana saya juga belajar dari salah satu ayat yang sangat memberkati saya, yaitu di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Di ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita percaya benar untuk bisa mengerti dan mengenali suara Roh Kudus itu dalam hati kita mesti melekat terus dan bangun hubungan dengan Tuhan pastinya. Oke. Nih Bu Lia, sekarang kita akan masuk ya sebentar lagi ke Praise and Worship yang kedua sebelum masuk dalam sharing firman yang akan dibawakan oleh Pak Chandra dengan tema pesan dari pastor pesan. Iya. Oke, kita undang mari satukan hati, kita masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih. Kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang merasakan kasih Tuhan, katakan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang buta akan melihat saat ini. Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami, melawat hati kami, melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat setiap rohmu, sembah Dia, sembah. Kami rasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Hiaralabaya shandaralabaya sharalabaralabaralaba, hiaralabaya ralabaya shando, hiarabaya narabaya shande, hiarabaya nalabaya sharalabaya ralabaralabaralabaralabaralaba, hiaralabaya sharalabaralabaralabaralabaralaba. Curahkanlah. Mari yang di rumah-rumah katakan mujizat, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan dengan iman, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curah. Kami terima dengan iman Tuhan Yesus. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya Tuhan, kami sangat percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan sekarang ini, mujizat-Mu Engkau nyatakan hari ini Bapa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau begitu banyak menyembuhkan teman-teman kami Tuhan di online call Sabtu ini dari COVID-19, Tuhan yang sama yang akan sanggup menyembuhkan Ibu Melin Bapak. Terima kasih Bapak, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, biar setiap kami pun juga boleh mendengar apa yang menjadi pesan-pesan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih buat Bu Wawa, buat kesaksiannya, buat Pak Heru yang sangat menguatkan sekali. Terima kasih sekali juga buat Bu Grace. Bu, terima kasih buat doa-doanya. Kita percaya ada kuasa saat kita berdoa sama Tuhan. Ya, saya juga ajak buat Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu, kami mohon, kami perlu dukungan Bapak Ibu sekalian ya, khususnya buat wakil gembala kita, wakil gembala online call di hari Sabtu ini, yaitu Ibu Meling yang hari ini masih berbaring sakit. Kita percaya saat kita berdoa bersama-sama, minta belas kasihan Tuhan, saat kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Mujizat Tuhan nyatakan. Amin, amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dari mulai bulan lalu, setiap bulan, di mana bulan yang lalu, Pak Gem kita, Bapak Gembala kita, Pak Mike yang membawakan tentang pastor message, ya, ada satu pesan gembala. Setiap satu bulan kita bertemu melalui Zoom, di mana gembala sidang kita, gembala senior kita, Pak Niko memberikan satu pesan-pesan. Jadi, Bapak Ibu, jangan merasa ini sesuatu yang membosankan, tetapi justru Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, kalau tadi melihat perjalanan kerohanian dari Pak Heru, kalau saya boleh flashback kembali, ternyata sudah lebih 25 tahun aku mengikuti MDPJ atau pesan gembala yang disampaikan oleh hambanya Pak Niko. Waktu itu masih di Bandung, kemudian aku berpindah ke Jakarta. Aku mau mendengarkan pesan-pesan apa yang Tuhan sampaikan buat buat kita semua melalui Pak Niko yang tentunya disampaikan juga kepada Pak Dr. Yanto dan disampaikan kepada kita semua. Kalau Bapak Ibu boleh melihat, Bapak Ibu boleh melihat selama 1 bulan kita ada 4 minggu, ya Bapak Ibu ada 4 minggu, di mana topik-topik di suplemen cool di minggu-minggu berikutnya pasti akan memberkati kita semua. Tetapi ada satu hal yang sangat penting sekali, seperti firman-Nya di Amsal 7 ayatnya yang kedua, ya di slide berikutnya kita akan melihat bahwa Amsal 7 ayat yang kedua dikatakan, berpeganglah pada perintahku
dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ya, kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya itu di CEV punya version itu, obey me and you will live. Let my instruction be your greatest treasure. Jadi kalau ada satu pesan yang Tuhan sampaikan melalui Pak Gembala senior kita, ayo kita mau pegang perintah Tuhan. Kita mau betul-betul kita hidup atas pesan-pesan yang disampaikan. Pada saat kita memegang ajaran-ajaran tersebut, itu seperti harta yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu, oleh karena itu, kalau di grup-grupku online Sabtu atau di grup-grup yang lainnya, Bapak Ibu menerima rangkuman dari pesan gembala di bulan Juli, rangkuman pesan gembala di bulan Juni, Bapak Ibu minta sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara sama aku melalui pesan ini? Ya, selama 25 tahun, setiap tahun ada satu topik yang berbeda, ada tema yang berbeda dari Tuhan yang Tuhan titip, yang Tuhan kasih melalui Pak Niko. Itu saya imani setiap tahun, bahkan juga mengimani setiap bulan. Nah, di bulan Juli ini apa sih pesannya buat kita semua? Kalau Bapak Ibu sempat ikut atau mungkin sempat membaca rangkuman di bulan Juli ini, ada topiknya, ada mungkin 4 topik. Namun di pagi ini saya rindu untuk membahas satu topik yang sangat penting sekali. Yuk kita sama-sama baca di firman Tuhan di slide berikutnya, di Wahyu 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu bisa juga melihat ada highlight, ada bold, ya di sana ada penekanan untuk supaya kita lebih memperhatikannya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di ayat berikutnya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini penting sekali. Namun demikian, Tuhan katakan, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kemudian di ayatnya yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sebagai latar belakang di slide selanjutnya, kita boleh mengerti Bapak Ibu di mana firman Tuhan ini disampaikan melalui hamba-Nya kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Seperti yang diwahyukan Tuhan kepada hamba-Nya Yohanes di kitab Wahyu. Dan salah satunya adalah kepada jemaat di Efesus, kepada gereja Tuhan di Efesus. Yaitu jemaat atau gereja di Efesus itu adalah kota yang besar pada zaman itu. Bahkan adalah kota yang terbesar di Asia pada zaman itu. Jadi kita boleh melihat bagaimana kita latar belakang dari firman Tuhan ini kepada jemaat di Efesus, yaitu kepada jemaat yang besar, gereja yang besar, di kota juga yang besar. Kemudian kita lihat jemaat di Efesus itu seperti apa.
Di slide berikutnya kita bisa melihat ada 6 poin yang Tuhan lihat segala sesuatunya itu baik. Ada 6 poin, Bapak Ibu. Mereka yang pertama itu berjerih payah. Wow, mereka itu berjerih payah. Pagi, mungkin siang, mungkin malam, mereka betul-betul berjerih payah. Bukan hanya itu, mereka juga berusaha maksimal di dalam bertekun. Ya, mereka melakukan sesuatu yang begitu baik sekali. Dan mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Dia memberikan teguran kepada orang-orang yang jahat, bahkan menentang orang-orang yang jahat, dan tidak bersekutu dengan orang-orang yang jahat. Dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga aja, kita sudah bisa melihat, wow banget. Mereka jemaat-jemaat yang keren banget. Mereka jemaat-jemaat yang militan banget. Di poin yang keempat, di slide berikutnya, mereka mendapati berdosa orang-orang. Mereka ini menguji orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, itu mereka uji, dan mereka mendapati mereka itu orang-orang berdosa. Yang kelima, lebih keren lagi, tetapi mereka itu tetap sabar. Mereka itu tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menderita karena nama Tuhan? Mungkin kita sabar, kita sedang ada di God's waiting room, tadi kata Pak Heru, ya. Tetapi jemaat ini tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Mereka sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Yang keenam dikatakan di firman Tuhan, tidak kehilangan semangat, tidak mengenal lelah. Mereka gigih, Jadi ada 6 poin, 6 poin dari ciri-ciri jemaat di Efesus saat itu. Jemaat yang besar, ini yang tertulis firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Namun, ada satu tetapi. Namun, tiba-tiba di ayatnya yang keempat, di slide berikutnya. Di ayatnya yang keempat, slide berikutnya, Pak Martinus, mohon maaf, ada tertukar. Di slide berikutnya, dikatakan di Wahyu 2, ayatnya yang keempat. Namun demikian, aku Tuhan mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Aku bacakan sekali lagi. Tuhan berkata, namun demikian, Tuhan mencela jemaat-jemaat di Efesus, karena jemaat-jemaat di Efesus telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Di slide sebelumnya, maaf di Pak Martinus, di slide sebelumnya, nah di sini jelas dikatakan betul tadi yang tentang celaan Tuhan, ya. Di situ next-nya Pak, maaf, next-nya lagi, iya maaf ya Pak, ada tertukar slide-nya. Nah di sini celaan Tuhan, di sini kita mau belajar firman Tuhan tuh iya dan amin. Di sini jelas dikatakan, namun Tuhan mencela mereka dikarenakan mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Ada satu kata, meninggalkan kasih-Nya yang semula. Di sini tidak dikatakan kehilangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat bahwa Tuhan tuh nggak bilang kamu telah kehilangan kasih-Nya yang semula. Enggak. Tuhan itu bilang dengan jelas di sini, mereka telah meninggalkan. Meninggalkan artinya apa? Mereka dulu tuh punya kasih mula-mula. Mereka tuh ada kasih mula-mula di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka sama Tuhan. Mereka bukan kehilangan. Kehilangan itu sesuatu yang pasif. Meninggalkan itu sesuatu yang aktif mereka tinggalkan. Itulah yang Tuhan cela. Ada satu kata, pertanyaan buat kita semua. Apakah kita meninggalkan kasih mula-mula yang kita punya saat kita kenal sama Tuhan? Kemudian Tuhan ingatkan kembali, jika jemaat Efesus, jika Chandra tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempat atau dari hidup saya. Satu pertanyaan yang sangat mendalam sekali buat kita semuanya. Apakah kita meninggalkan kasih mula-mula kita?
Ya, Bapak Ibu, di sini jelas dikatakan sekali lagi, aku tekankan kembali sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita, bukan telah kehilangan, tetapi meninggalkan kasih yang semula, karena kasih Kristus tetap ada di hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita itu pentingnya kasih mula-mula? Ya Bapak Ibu, di slide berikutnya, Tuhan mengingatkan kita, jemaat-jemaat di Efesus, di slide berikutnya Pak. Ya, jemaat-jemaat di Efesus itu, mereka betul-betul, tadi saya sudah membacakan kepada Bapak Ibu, ada 6 poin yang keren banget. Tetapi mereka benci terhadap dosa, mereka benci terhadap kejahatan. Tetapi firman Tuhan hari ini ingetin kebencian jemaat Efesus terhadap kejahatan, terhadap dosa, tidak bisa menggantikan kasih kita kepada Kristus. Orang yang mengasihi Kristus pasti membenci kejahatan. Sudah pasti kalau kita punya kasih mula-mula, kita mengasihi Kristus, pasti kita membenci kejahatan, pasti kita benci dosa. Tetapi orang yang membenci kejahatan belum tentu mengasihi Kristus. Kita punya aparat pemerintah, mereka membenci kejahatan, ya sebagian terima Tuhan Yesus, sebagian kenal Tuhan Yesus, sebagian pun juga belum kenal Tuhan Yesus. Demikian pun juga di US, ya ada yang hate, ada yang mereka banyak sekali orang-orang yang membenci, orang-orang Asia yang dipikir mereka membawa virus COVID ke negara Amerika. Mereka banyak membenci kebencian-kebencian tersebut, tetapi belum tentu mereka mengasihi Kristus. Tapi hari ini kita mau diingatkan, kalau kita punya kasih mula-mula, kita sayang Tuhan, pasti kita benci dosa. Ya, di slide berikutnya, di poin yang ke-C, kenapa kita pentingnya kasih mula-mula. Kalau kasih kita kepada Allah berkurang, maka pasti kasih kita kepada sesama juga demikian. Mungkin kita bisa, enggak, saya tetap mengasihi sesama kita walaupun saya meninggalkan kasih mula-mula. Itu bukan kasih yang agape. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah kita betul-betul punya kasih mula-mula, pasti kita pun juga akan mengasihi sesama. Pasti kita pun juga akan berdoa buat teman-teman kita yang sedang membutuhkan doa, membutuhkan dukungan. Mulai hari Senin, Bapak Ibu, ya bahkan hari Minggu, saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama berkumpul berdoa seluruh jemaat Tuhan jam 7 malam. Jam 7 malam Bapak Ibu bisa catat hari Minggu kita berdoa sama-sama biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini, atas kota-kota, atas kota Jakarta, bahkan atas saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Kemudian di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sampai dengan hari Minggu, 7 hari 1 minggu, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kita sementara membuat ini sama dengan CK7 membuat ini sampai dengan akhir Agustus. Kita mau doa bareng jam 9 sampai jam 10 malam. Saya ajak Bapak Ibu, ayo kalau kita punya kasih mula-mula, kita mengasihi sesama dengan doa, dengan tindakan kita. Karena kita percaya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Kemudian di slide berikutnya, apa sih ciri-ciri kasih mula-mula itu? Minimal ada 3. Kalau kita punya kasih mula-mula sama Tuhan, atau kita punya kasih mula-mula sama sesama, saya punya kasih mula-mula sama Tuhan, saya punya kasih mula-mula sama istri saya, pasti intensitas, pasti prioritas, pasti kualitasnya itu akan kita utamakan. Sudah pasti bagaimana waktu itu. Pada waktu kita punya kasih mula-mula sama Tuhan, prioritas kita, intensitas kita, begitu kita sering doa, begitu kita sering ikut kebaktian, begitu kita sering baca firman Tuhan, begitu kita memprioritaskan Tuhan, dan kualitas kita pun juga, kita mengerang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Demikian pun juga saat kita punya kasih yang mula-mula kepada istri kita, ya pintu dibukain, ya pada waktu keperluan apapun juga, keperluan istri kita waktu itu mungkin masih pacar kita, pasti kita berikan prioritas dan kualitas. Poinnya apa, Bapak Ibu?
Kalau kita punya kasih mula-mula, yang dipentingin bukan kita, tapi orang yang kita kasihi. Sekali lagi, aku tekankan kembali, kalau kita punya kasih mula-mula, yang dipentingin bukan saya, bukan Chandra, tapi yang dipentingin Tuhannya. Yang dipentingin adalah istri saya. Apakah kita seperti itu? Kalau ciri-ciri kasih yang tidak mula-mula, simple sekali. Kalau kasih mula-mula kita sudah memudar, kalau kasih mula-mula kita sudah meninggalkan kasih mula-mula, pasti intensitas kita, prioritas kita, kualitas kita, pasti sama diri sendiri. Kalau ribut sama istri, ribut sama orang tua, pengennya menang sendiri. Kalau pengen argue sesuatu, pengennya kita yang menang. Kalau pengen punya sesuatu, kita dulu yang punya. Kalau pengen doa, kita dulu pengen didoakan. Kalau diberkati Tuhan, kita dulu yang diberkati. Tetapi hari ini diingatkan, kalau kita punya kasih yang mula-mula, intensitas, prioritas, dan kualitas kepada Tuhan atau orang yang kita kasihi. Mari di slide berikutnya, kita mau introspeksi, spiritual check up. Spiritual check up, bagaimana level kasih mula-mula kita kepada Kristus. Hari ini, pagi ini, tanggal 10 Juli, hari ini kita mau koreksi diri, introspeksi. Kita mau jujur sama Tuhan. Kita betul-betul mau jujur sama Tuhan. Apakah kita tetap on fire sama Tuhan? Apakah kita menurun sama kita punya kasih, bahkan kita meninggalkan kasih mula-mula itu. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya mendapatkan tugas untuk merangkum dari pastor message yang terbentuk, mendapatkan satu suplemen ini dari beberapa topik yang sudah dibuat oleh Pak Robert pada waktu itu. Ada 4 topik yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian saya minta izin sama Bu Grace, sama Pak Robert, boleh enggak saya pengen ngambilnya topiknya ini saja tentang kasih mula-mula, ya biar fokus. Kenapa? Karena hal ini menjadi satu tamparan buat saya. Saat aku mempersiapkan suplemen ini, saat aku mempersiapkan firman Tuhan hari ini, aku minta ampun sama Tuhan. Saya nggak mau menghakimi Bapak Ibu sekalian, tapi firman ini buat Chandra, firman ini buat saya. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu, saya naik motor hujan-hujanan KKR, dimanapun juga saya kasih. Bahkan waktu saya tinggal di Bandung, aku cari KKR, aku ajak mama, aku ajak papa, aku ajak cici, aku ajak koko saya yuk kita ada KKR nih, ada Reinhard Bonke, ada pasturnya hamba Tuhan Pak Yusuf Roni, waktu itu ada Pak Alex Iranata, ada Pak Niko, ayo kita kejar setiap hari. Prioritas saya sama Tuhan setiap hari, Bapak Ibu. Setiap pagi saya sebelum saya kerja, setiap pagi saya bangun subuh, saya pergi pakai kendaraan dari Senin sampai dengan Jumat karena waktu di Bandung doa paginya waktu itu bukan doa fajar, kurang lebih sekitar jam 5. Waktu itu jam 5:30, saya lupa. Setiap hari saya naik mobil sendiri, waktu itu pakai naik motor kalau ada motor. Tiap pagi saya doa fajar sampai suatu kali pada waktu naik mobil di satu lampu merah pemberhentian, saya dikejar sama satu motor, saya diketuk mobilnya, dia tunjuk atas, dia tunjuk atas, dia tunjuk atas. Ternyata Alkitab saya ketinggalan di kap mobil. Ya, kemudian saya jujur, saya ditegur Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni, saya mau kembali ke kasih saya mula-mula. Saya mau kembali kepada kasih mula-mula saya kepada istri saya, kepada Tuhan, kepada pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya mau prioritas saya nomor berikutnya setelah orang yang saya kasihi. Bapak Ibu, mari kita introspeksi. Ya, ada 3 poin, pada umumnya 3 hal. Kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Ya, di slide berikutnya ada 3 alasan kenapa kita sering kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama, saat kita diberkati Tuhan,
Saat kita betul-betul diberkati secara materi sama Tuhan, Tuhan izinkan usaha pekerjaan kita, Tuhan izinkan kita dapat posisi, Tuhan izinkan kita dapat sesuatu yang wow banget, yang tidak pernah kita lihat. Tapi seringkali justru disitulah kita meninggalkan kasih mula-mula. Buat Chandra, nomor 2. Saya mengakui di hadapan Tuhan, di depan Bapak Ibu, buat saya nomor 2, sibuk. Apa Bapak Ibu? Tuhan berkenan dengan setiap pelayanan yang Chandra lakukan setiap hari. Kalau kasih mula-mulanya nggak ada, itu sia-sia. Kesibukan yang begitu banyak sekali, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan. Yang kedua, itu terjadi dalam hidup saya. Saya sibuk sekali. Saya sibuk betul-betul sekali. Saya mau minta ampun, sesibuk apa-apanya juga. Tuhan bilang, Chan, dulu juga saya kasih kamu 24 jam. Dulu juga kamu tidur bahkan lebih banyak dulu dibanding sekarang. Juga dulu kamu masih bisa menikmati sama aku di pagi hari 1 jam. Setiap hari nangis sama Tuhan. Berdoa buat jiwa-jiwa. Berdoa buat keluarga, berdoa minta Tuhan kasih aku 1 jiwa lagi sama Tuhan. Tapi hari ini aku sibuk. Tuhan tetap kasih aku 24 jam. Yang kedua, bagaimana dengan Bapak Ibu? Dengan kesibukan Bapak Ibu. Apakah kesibukan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau di dalam pelayanan Bapak Ibu? Mari introspeksi diri. Yang ketiga, pergumulan yang berlarut. Pergumulan yang berlarut. Mungkin di antara kita dalam God's waiting room-nya Tuhan, di dalam ruang tunggunya Tuhan, mungkin di dalam kita sedang ada dalam pergumulan usaha, pekerjaan, atau bahkan kesehatan kita. Mulai iman kita mulai berkurang sama Tuhan. Mulai kita meninggalkan kasih mula-mula sama Tuhan. Kita nggak ingat pertolongan Tuhan di waktu yang lalu. Kita nggak ingat waktu Tuhan sembuhin kita 10 tahun yang lalu. Kita nggak ingat waktu kita lagi terjepit masalah, Tuhan tolong tepat waktunya. Tetapi karena pergumulan yang mungkin saat ini Bapak Ibu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, apapun itu bisa membuat kita meninggalkan kasih mula-mula. 3 poin kita mau koreksi. Apakah kita cinta sama Tuhan? Atau cinta sama mamon, cinta sama dunia ini. Yang kedua, apakah kita disibukkan? Nggak punya waktu Tuhan, saya nggak punya waktu untuk saat teduh. Tuhan, saya nggak punya waktu untuk doa fajar. Tuhan, saya nggak punya waktu untuk ke menara doa. Tuhan, saya nggak punya waktu untuk baca firman-Mu. Yang ketiga, pergumulan yang berlarut-larut. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana tentang begitu Tuhan sangat pengen sekali istri kita, pengen sekali kasih mula-mula kita kepada orang yang kita kasihi. Ya, saya akan memberikan satu kesaksian. Mungkin di antara sebagian teman-teman yang pernah mendengar satu kesaksian ini, tetapi saya rindu pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini kembali, Tuhan ingatkan, boleh Tuhan, saya pengen sharingin sesuatu mengenai poin yang ketiga, pergumulan yang berlarut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagian teman-teman sudah tahu, saya pernah mengalami satu pergumulan sekolah kehidupan selama 8 bulan di dalam tahanan. Di dalam tahanan saya pernah mengalami 8 bulan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat saya hari ini semua karena anugerah Tuhan, tetapi saya pernah mengalami 8 bulan di dalam tahanan di rumah tahanan Cipinang, Bapak Ibu ya. Di slide berikutnya, di slide yang halaman ke-18 Pak Martinus, terus Pak Martinus ya, terus di sini Bapak Ibu ya, saya punya seorang adik ya, adik angkat yang saya kasihi, beliau namanya David ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu, di sini David sedang di dalam pengadilan Jakarta Utara, sedang menunggu vonis untuk mendapatkan
keputusan dari hakim di mana David bersama atasannya yang di sebelah itu ya melakukan hal yang tidak berkenan, melakukan hal yang ilegal, bahwa memasukkan minuman-minuman keras tanpa izin. Singkat cerita, di sini di sebelah kanan ini Pak Jaksa, di mana aku juga kenal, aku tahu Pak Jaksa ini juga. Singkat cerita, David akhirnya diputus untuk mendapatkan hukuman selama 1 tahun, potong tahanan 8 bulan. Ya, pada waktu itu saya nggak kenal David, tetapi kalau kita punya cinta yang mula-mula sama Tuhan, kalau kita memprioritaskan orang yang kita kasihi, waktu itu saya betul-betul pegang teguh firman Tuhan. Kemudian saya ketemu David di slide berikutnya. Di slide berikutnya saya ketemu David, Bapak Ibu, di kamar ini. Saya ketemu sama David, kasur saya yang warna kuning, kasurnya David yang warna purple, warna marun, purple marun kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Di sebelah sini ini teman saya yang sudah membelakangi, di sebelah lagi itu ada teman saya lagi. Jadi kita berdua dijepit sama teman-teman di sini. Ini adalah kamar kami. Ini adalah kamar kami, di mana kami berempat itu tinggal bersama-sama. Saya kenal David, waktu David sudah masuk kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Bapak Ibu, singkat cerita akhirnya saya bertemu David. Ya, saya bertemu David. Ya, tadi kalau Pak Heru berbicara tentang ekspor, ini dikarenakan ada barang import yang singkat cerita Bapak Ibu ada barang import saya pesan kepada seseorang, namun orang tersebut itu melakukan tindakan hal yang tidak berkenan. Akhirnya orang tersebutnya pergi, sampai hari ini pun juga kita nggak ketemu, dan saya sebagai yang pemesan, saya kena dan saya harus bertanggung jawab. Dan saya nggak mau staf-staf saya, manajer saya yang masuk. Akhirnya saya bilang sama mereka bahwa biar saya yang masuk aja, nggak apa-apa. Saya bilang, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman yang terus menjadi favorit saya, baik sebelumnya, waktu saya terima Tuhan Yesus, waktu saya di dalam Cipinang, waktu sampai hari ini adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Di sini, walaupun di Cipinang, tapi Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Oke, sebentar saya mute dulu ya. Oke. Tadi sampai membaringkan di rumput yang hijau. Singkat cerita, di bulan yang ketiga, kalau nggak salah saya ketemu sama David, dan saya masih ingat sekali bahwa saya sangat ingat sekali saya sering dibawain makanan sama istri saya, dan saya selalu bilang sama istri saya, beliin ya buat David sekalian, beliin ya buat David sekalian, beliin ya. Kami berdua semakin akrab. Tapi David seorang yang keras banget, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor. Ya, dia ditato sebelah badannya, ditato gambarnya gambar setan. Saya tanya, kenapa kamu gambar setan sebelahnya? Karena di sebelahnya lagi dia mau bikin gambar malaikat supaya hidup itu adalah balance, kata David. Ya, kemudian saya tidak menginjili untuk dia terima Tuhan Yesus. Saya tidak menginjili, Bapak Ibu, tetapi Tuhan izinkan setiap hari saya baca firman, setiap hari Senin sampai Jumat loh. Saya doa fajar. Tuhan punya kasih yang memberikan kepada saya kasih yang mula-mula. Saya punya kasih mula-mula, justru waktu saya di Cipinang pun juga saya masih punya kasih mula-mula. Di situ setiap hari saya berdoa. Saya doakan David, saya doakan teman-teman saya yang lain. Kemudian saya doa keliling di lapangan. Saya cari jiwa. Saya menginjili, saya cari jiwa. Saya tidak pernah bilang sama David, kamu harus terima Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak terima Tuhan Yesus, kamu akan binasa. Saya belajar kalau saya mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula, saya pasti mengasihi sesama. Singkat cerita, Bapak Ibu, kita semakin dekat. Waktu berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bahkan sebelum David, beberapa bulan sebelum David keluar, ya David nggak pernah lagi ngobat.
David nggak pernah lagi minum-minum. David nggak pernah lagi. Dia lepaskan semuanya. Ya kata-kata kotor sudah tidak keluar lagi. Ya kata-kata kasar sudah tidak keluar lagi. Saya dikenalin sama istrinya, saya dikenalin sama anaknya. Kita ketemu sama-sama di ruang kunjungan. Kita ketemu sama-sama. Kita sama-sama. Dan terus saya berdoa buat David. Singkat cerita, kita punya hubungan yang semakin baik, dan semakin baik lagi. Dan David akhirnya keluar. Pada saat David keluar, David berusaha untuk melakukan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut belum didapatkan. Akhirnya dia mencoba jualan makanan, dan pun juga akhirnya aku bilang sama David, udah tunggu Chandra keluar aja, nanti kamu ikut sama saya yuk, sama-sama kamu bantuin aku, ya kita ada barang-barang yang harus import dan sebagainya, kamu bantuin aku. Dan David melakukan itu. Akhirnya singkat cerita David bergabung bersama saya di kantor yang sama, dan David setiap hari saya minta 1 jam 2 jam untuk membantu Kul, Bapak Ibu, untuk membuatkan absensi Kul, untuk rangkumannya. David tiap hari, David tolong bantu ya. Bahkan David berhubungan sama tim-tim juga di gereja pun juga. Singkat cerita Bapak Ibu, David mulai bilang sama saya sudah mulai ke gereja loh. Wah, sukacita sekali kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita memprioritaskan orang yang kita kasihi. Kita akan bawa doa orang itu. Kita akan terus bawa doa orang itu. Dan saya bersukacita sekali. Saya bilang suatu hari, Fit, kamu makan hati-hati. Dia badannya besar sekali, 100 kilo, dia tinggi 178, 180, dia tinggi besar badannya. Kemudian Fit, saya bilang kamu check up ya. Ya udah kemarin saya baru check up, kamu hati-hati jangan makan sembarangan. Saya bilang, oke. Betul nih. Apa yang tukang baju siapa sih? Oke, ya. Singkat cerita Bapak Ibu, di suatu pagi di hari Minggu, ya, saya mendapatkan telepon dari David, tapi yang ngomong adalah seorang wanita. Dan dia bilang, David meninggal. Saya nggak percaya, saya pikir itu sebuah hoax, saya pikir itu sebuah kebohongan. Tetapi saya mendengar suaranya yang begitu ingat, suara dari istrinya. Saya kaget sekali. On the same time, ya, ini betul-betul pada waktu yang samaan. Saya menangis sama Tuhan. Saya telepon Bu Grace, cepat-cepat saya telepon Bu Grace. Saya bilang, ini David panggil Tuhan. Cepat-cepat ke rumah duka waktu itu, Bapak Ibu, ke rumah duka. Saya ternyata betul David sudah meninggal dikarenakan jantung. Singkat cerita, Bapak Ibu, akhirnya kita booking ruangan, Bu Grace ngasih kontak di Jelambar dengan siapa, diberesin semuanya. Pada saat itu ternyata nggak ada satu keluarga yang datang. Yang datang seluruhnya tetangga David. Sampai di titik di mana ada tetangga yang bisa kenal dengan pihak keluarganya, dan keluarganya akhirnya datang. Mereka nggak percaya, bukan nggak percaya David, mereka nggak percaya David menjadi orang yang berbalik kepada jalan Tuhan. David menjadi dulunya anak yang nakal sekali, yang badung disekolahkan di Aussie, dia kabur disekolahkan di Jogja, dia juga kabur dikejar-kejar orang. Ya, mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah percaya kalau David sebelum Tuhan panggil ini menjadi orang yang betul-betul dipakai Tuhan. Apa yang terjadi? Tetangga mereka semuanya diberkati dengan kehadiran David. Dia cerita tentang Chandra, bagaimana kita sama-sama sharing. Dia menemukan kakak yang baru. Dia bisa sama-sama, bisa ngajak tetangga-tetangganya, betul-betul memberikan satu kebaikan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan bagaimana dia ditolong, bagaimana dia mendapatkan satu usaha bareng. Bapak Ibu,
Kita tidak tahu kapan orang yang kita kasihi Tuhan yang panggil, tetapi saat ini kita percaya Bapak Ibu, kita percaya kalau kita punya cinta mula-mula sama Tuhan, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang lagi membutuhkan, kita mau memberi buat teman-teman kita yang membutuhkan. Saya menyesal tidak punya waktu lebih lagi buat David, tetapi penyesalan sementara karena Chandra mau setia, mau pegang kasih mula-mula. Untuk Chandra boleh ketemu lagi di surga bersama David. Ya, di slide berikutnya ini dia David, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ini dia David ya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan suatu hari kita akan sama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu untuk betul-betul kita sama-sama masuk di dalam komunitas ini. Ayo, tuh jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula dikarenakan yang pertama kita cinta mamon, tidak cinta Tuhan. Yang kedua, dikarenakan kesibukan kita. Dan yang ketiga, jangan karena sedang kita dalam pergumulan kita kehilangan, bahkan kehilangan kita meninggalkan kasih mula-mula. Kita semua punya kasih mula-mula, jangan meninggalkan dan kasihilah sesama. Bapak Ibu, itu pesan yang saya dapatkan melalui pesan gembala di bulan Juli pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Kiranya pesan ini pun juga boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi alarm buat kita semua untuk mulai saat ini pun juga. Mari milikilah kasih mula-mula di dalam hidup kita semua. Apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita tidak bisa mengalahkan kasih mula-mula kita sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih ya Pak Chandra. Tuhan Yesus memberkati, sungguh luar biasa. Pesan yang Pak Chandra bawakan itu benar-benar kena juga Pak ke saya gitu, tentang kasih mula-mula. Itu benar-benar diingatkan lagi sih tentang kesibukan kita, tentang pergumulan yang panjang, ataupun juga dengan hati kita yang udah berbalik, kita cinta kepada uang, cinta kepada diri sendiri. Mari melalui pesan yang Pak Chandra bawakan, mari kita ngecek satu masing-masing individual kita apa menjadi penyebabnya, dan jalan keluarnya sudah pasti kita harus sadar kalau misalnya kita harus jauh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan begitu Ibu Lia? Ya benar Bu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita bangun kasih mula-mula kita, yaitu kita bersyukur, tetap intim dengan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, maka cinta mula-mula kita akan berjalan dan bisa memberkati teman-teman kita semuanya. Terima kasih Pak Chandra, Tuhan memberkati. Luar biasa ya Bu Ratna. Iya Bu Lia, siapa yang sangka sih istilahnya ya, udah di dalam penjara aja istilahnya pasti ada maksud Tuhan gitu, di tempat yang paling terpuruk, tempat yang kita pikir udah nggak ada jalan keluar, yang tidur aja tuh sebelah-sebelahan, tapi begitu kita tahu rencana Tuhan atas jadi pada kita, akan jadi hal luar biasa dan untuk kemuliaan Tuhan ya Bu Lia pastinya ya Bu ya. Ya, amin, amin, amin. Ya amin. Oke. So Bu Lia, abis ini selanjutnya kita mau dengar pengumuman nih. Iya, habis pengumuman kita ada doa syafaat. Iya, sama siapa ya, Bu? Silakan. Doa syafaat dengan Ibu Rida. Oke, iya. Ya. Oke, silakan untuk pengumumannya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Iya, silahkan Ibu Rida untuk membawakan doa syafaat dan sekalian doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kesempatan dan waktu yang masih diberikan kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji menyembah Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang begitu memberkati kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang menegur kami pada siang hari ini Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami mau hidup sebagaimana kami hidup. Bela Tuhan, sebagaimana cinta mula-mula kami Tuhan, kami mau tetap mempertahankan, untuk kami tetap cinta kami kepadamu Tuhan, cinta kami kepada sesama kami Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengasihi Engkau lebih dan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi sesama kami Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berbacalah dalam saluran berkat pada kami pada siang hari ini Tuhan. Kau terus memakai hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru. Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya urapan yang selalu baru Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati secara pribadi, memberkati keluarga, memberkati pelayanan dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Kasih dan setia-Mu senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan.
Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Di mana hari ini kami boleh melihat begitu banyak persoalan dan pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Dalam Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati presiden dan wakil presiden. Memberkati Kapolri Tuhan. Biarlah semua yang mengambil keputusan memberkati mereka Tuhan. Semuanya boleh melakukan tugas-tugasnya dengan baik, melakukan kebijaksanaan dengan pimpinan dari Tuhan. Tuhan menyertai para pemimpin mereka dan Tuhan Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang mengambil keputusan. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepadamu pada siang hari ini buat gembala sidang Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Raharjo Tuhan. Kau terus memberkati hamba-Mu, Kau terus urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau nyatakan pernyataan-pernyataan kepada hamba-Mu. Engkau terus memakai dengan luar biasa Tuhan. Kau memberkati pribadi, pelayanan, keluarga, istri, cucu, menantu diberkati Tuhan. Sehingga di dalam keluarga mereka semakin dipakai untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan Gembala TK7, Dr. Yanto Tuhan, Kau memberkati dalam tugas sebagai dokter Tuhan, terlebih di dalam Gembala CK7 Tuhan. Terus Engkau memberkati hamba-Mu kuat, sehat, hikmat melipat daripada Engkau Tuhan. Kau selalu nyatakan kepada hamba-Mu, maka Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati istri, anak, cucu, menantu. Semua ada dalam lindungan Tuhan. Semua ada dalam pertolongan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Apa yang mereka lakukan dan kerjakan untuk kemajuan sidang CK7 Tuhan yang Kau senantiasa turut campur tangan. Dengan nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para medis yang pada hari-hari ini sedang berjuang, sedang bekerja keras untuk menolong, untuk melayani para pasien-pasien yang sedang sakit, baik sakit karena COVID Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau menjaga mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik kepada pasien-pasien yang sedang sakit. Bahkan mereka juga diluputkan dari sakit Tuhan. Mereka boleh kuat dan sehat. Sehingga di dalam pelayanan mereka boleh melayani dengan maksimal. Karena Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan menyertai mereka. Obat-obatan yang mereka berikan Tuhan. Fasilitas yang dipergunakan. Engkau membubuhi berkat di atasnya Tuhan. Sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang memerlukannya. Teristimewa Tuhan, tak henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan. Setiap doa kami selalu datang kepadamu Tuhan. Untuk ibu kekasih kami, Ibu Mailing Tuhan, beserta suaminya Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak seluruh doa kami panjatkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, hanya kepadamu lah kami mohon pengasihan. Hanya Engkaulah harapan kami. Hanya Engkaulah yang mampu membuat mujizat. Karena dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tidak berubah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati. Kami mohon ya Tuhan. Engkau datang Tuhan. Engkau menjamai Ibu Meli Tuhan. Engkau pulihkan Ibu Meli Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan Ibu Meli kasih.
kami. Hanya Engkau yang mampu memberikan kami kekuatan, ketenangan. Kami tidak panik, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas. Karena Roh Kudus yang akan selalu menolong, Roh Kudus yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi Hamba-Mu Gembala Kol ya Tuhan, Bapak Mike dan Ibu Rai Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu lewat komunitas yang ada ini Tuhan. Engkau terus bertambah-tambahkan kami. Engkau terus mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Baik Pak Mike maupun Ibu Rai Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam usaha pekerjaan. Bahkan anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati. Engkau sudah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah meluputkan dan sudah menyembuhkan hamba-Mu dari COVID Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi hamba-Mu. Demikian kami Tuhan, kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, kami juga akan memperoleh pertolongan Tuhan, akan memperoleh kasih daripada Tuhan. Karena kami selalu sehati, sepikir, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Walaupun secara fisik kami berjauhan Tuhan, kami jauh Tuhan, tetapi kami selalu dekat dan erat di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir di setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat ibadah yang telah kami lakukan pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian, penyembahan, setiap apa yang telah kami lakukan Tuhan, kiranya semua boleh berkenan dan menyenangkan Engkau, sehingga berkat-berkat dan belas kasihan-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Ibadah kami pada siang hari ini adalah ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur dan terus bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami agukan adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, karena kami yakin dan percaya kami sudah diberkati lewat ibadah ini. Yang lemah sudah dikuatkan. Ya Tuhan, yang dalam persoalan Tuhan memberi jawaban, dan kami semua merasakan berkat yang luar biasa lewat ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi doa dan seruan kami yang jauh daripada sempurna, tetapi Engkau melihat hati dan pikiran kami. Apa yang belum kami ucapkan, apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, Engkau Maha tahu Tuhan. Dan biarlah semuanya kami boleh diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami menutup ibadah kul kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Rida untuk doa syafaatnya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan kembali hati kita untuk menerima doa berkat dari Ibu Grace. Silakan Ibu Grace. Mungkin Ibu Grace-nya sedang berhalangan. Oke. Bapak Ibu, Ya. yuk. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Chandra. Ya, Saya minta Bapak, Ibu. maaf, minta Oh, maaf silakan, Bu Sandra Grace. yang doa berkat ya, nggak apa-apa ya Chan. Oke, Karena Bu. saya barusan ada teleponan dengan Ibu Erna. Chandra aja yang doa berkat. Ya, terima kasih. Ya, oke, Bu. Ya, Bapak Ibu, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Dan hari ini biar diingatkan yang terpenting untuk kita memiliki kasih mula-mula. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita.
mari hari ini kita mau kembali kepada kasih mula-mula kita. Dan kita pun juga Bapak Ibu siapkan hati kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai seluruh keluarga besar kita mulai siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Makasih Pak Chandra, Tuhan Yesus memberkati Terima juga. kasih Pak Chandra. Bapak Ibu Tuhan Yesus semua. memberkati. Berkati semuanya. Grace, Terima berkati. Makasih Semuanya ya. kasih Mulia Bu Ratna. Bu Rema, Thank you, Terima kasih Bu Evi, Bu Ratna, Pak Chandra, semuanya. kasih Pak Robert and Bu Mai, Tuhan Bos, Bu berkati. Evia, Pak Andri, Bu Mei, Pak Robert. Putri Mulia, Bu Ratna, Pak Oso, Pak Martinus, Terima kasih Kasih Pak Pak Heru, Kustanto, Tuhan makasih Pak berkati. Robert, Pak Terima kasih Bupeng, Pak Kustanto, kasih. Lilia, Tuhan berkati. Pak Jimmy, Makasih Bu Ros, Tuhan berkati. Makasih semuanya. Pak Alex, thank Izin you live Pak. ya semuanya. Ya, thank you. Thank you. Berkati. Thank you, God Terima bless. kasih Bu Sri, Terima kasih Bu Bu Ratna, Ida. Tuhan berkati. Mama, thank you, Bu Terima kasih Rey. Bu Ida. Andri Terima kasih. dan beserta Ibu, terima kasih. Happy weekend, stay healthy Sehat. semuanya. Kasih Pak Kustanto, Ibu Evi, Pak Pak Jimmy, Roni, makasih Pak Roni. Ibu Evi, terima kasih Bu Evi, Pak Roni, Terima kasih Pak Mike. thank you. Terima kasih Mohon dan izin ya, berkati. mohon izin live dulu. Makasih Bu Erni, makasih Iya. Santoso. Kasih semuanya, iya. Iya. Terima kasih buat Makasih, pelayanan Bu Bapak Ida. Ibu semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati semuanya. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama Kasih, Pak Pak Karli, Terima kasih terima Pak kasih. Karli. Terima Tuhan kasih, Bu berkati. Terima kasih. Iya Pak, Bu Terima kasih Ros. Pak Jimmy, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Nini. Ya. Terima kasih Bu Lia. Berkati semuanya Terima Pak. kasih, Cepat Pak. sembuh ya Pak. Amin Bu. Amin, Terima amin. kasih. Teman-teman, aku tadi kan aku ikut doa puasa sampai dengan tanggal 10 hari ini ya Bapak Ibu, cuman kembali sepertinya Roh Kudus mengingatkan kembali, yuk kita mau doa puasa yuk sama-sama teman-teman ya, buat Bu Meling, buat Pak Karli, buat siapapun teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang butuh pergumulan. Yuk, kita sama-sama unity yuk, kita mulai puasa ya, kita mulai besok kita puasa kembali, kita mau minta belas kasihan Tuhan, kita percaya kita menyembah Tuhan yang hidup ya. Kalau Bapak Ibu berkenan dan Bapak Ibu bisa ya, yuk puasa ya dari malam sampai besok siang jam 12 baru kita makan siang, atau apa yang Tuhan tunjukkan buat setiap kita. Iya. Makasih semuanya. Makasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih semuanya. Bu Lia, Bu Ratna. Ya, makasih, aku pamit Makasih ya. Bu Sri. Pamit ya. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa, Tuhan God memberkati kita bless. semua, menyertai. Santoso, salam buat Mama. Ya, makasih ya. Iya, Pak Chandra. Makasih banyak. Makasih, bye. Makasih semuanya. Saya live Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Pak Karli. Sudah sembuh Pak. Ya, Pak Mike. Terima kasih. Terima kasih, Pak Saya Karli. live. Sama-sama Pak. Iya. Ya, Terima kasih Pak Karli. ya Bu. Baik, keluar dulu ya. Oke. Oke Santoso. Ya lagi, thank you ya Ratna, Bu Sri, Bu Lia, Iya, makasih Bu Lia. Papi, Bu Erni, Bu Enda. Bu Lia. Sama-sama. Terima Terima kasih Bu Sri. Soalnya entar malam mulai ujian, soalnya mau persiapin ujian punya, saya mau mulai belajar itu lagi. Ya Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Terima kasih. Kita end ya. God bless semua. Ya, mari.